Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurmai Dita dari Universitas Setiabudi Rangkas Bitung dengan NIM A41121250001 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 kelas 1A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah keterampilan menyimak dengan dosen pengampu Ibu Sri Purwantiningsih MPD. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan atau menyampaikan materi keterampilan menyimak dengan topik pentingnya keterampilan menyimak dalam komunikasi efektif. Nah, teman-teman, silakan menyimak dengan baik. Dengarkan saya sampai akhir ya. Teman-teman, tujuan saya mempresentasikan atau menyampaikan materi ini adalah yang pertama untuk memahami hakikat menyimak, mendalami peran krusial keterampilan menyimak dalam konteks komunikasi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi teknik efektif, di mana saya akan mengenalkan strategi dan teknik menyimak yang paling efektif. Lalu yang ketiga, memberikan contoh penerapan, di mana saya akan mengilustrasikan atau menampilkan gambar contoh penerapan keterampilan menyimak di berbagai situasi. Lalu yang keempat itu menyusun rekomendasi, di mana saya di sini akan memberikan solusi atau saran praktis untuk meningkatkan keterampilan menyimak atau untuk meningkatkan kemampuan menyimak. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih komunikasi efektif itu apa? Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain yang bisa dipahami dengan benar sesuai sama maksud yang ingin disampaikan. Jadi bukan cuma sekedar berbicara atau menyampaikan pesan saja, tapi juga memastikan kalau lawan bicara benar-benar mengerti. Komunikasi bisa dibilang efektif kalau pesan yang disampaikan jelas, cara penyampaiannya tepat, dan ada timbal balik dari lawan bicara. Misalnya, orang yang diajak ngobrol bisa menangkap maksud kita, tidak salah paham, dan bisa kasih respon yang sesuai. Nah, komunikasi yang efektif adalah pilar utama keberhasilan, baik dalam interaksi personal maupun profesional. Seringkali keterampilan menyimak, fondasi esensial dari komunikasi, justru terabaikan. Padahal kemampuannya secara langsung menentukan keberhasilan setiap pesan yang disampaikan dan diterima. Komunikasi efektif adalah kunci sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional. Menyimak adalah keterampilan dasar yang sering diabaikan padahal sangat menentukan keberhasilan komunikasi. Banyak masalah komunikasi muncul karena kurangnya kemampuan menyimak secara aktif dan tepat. Nah, jadi teman-teman, komunikasi yang efektif itu penting banget loh buat kita, baik di kehidupan sehari-hari seperti perkuliahan maupun di dunia kerja. Kalau komunikasinya lancar, pesan yang mau disampaikan juga bisa diterima dengan baik. Tapi sayangnya teman-teman, banyak orang yang masih kurang sadar kalau menyimak itu bagian penting dari komunikasi. Menyimak seringkali dianggap hal biasa, padahal sebenarnya punya peran besar banget loh. Banyak masalah komunikasi muncul karena orang tidak benar-benar mendengarkan, cuma sekedar dengar aja tanpa memahaminya. Kalau kita menyimak dengan baik secara aktif dan efektif, kesalahpahaman pun bisa dikurangi dan komunikasi jadi lebih efektif dan lancar. Apa sih itu menyimak? Menurut Tarigan 1951, menyimak itu mencakup kegiatan mendengar, mengenali informasi, menilai isi pesan, sampai akhirnya bisa memberikan respon yang tepat sesuai apa yang disampaikan. Menyimak adalah proses aktif yang melampaui sekadar mendengar. Ini adalah tindakan mendengarkan dengan penuh perhatian, pemahaman, dan interpretasi mendalam terhadap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, teman-teman, berbeda dengan mendengar pasif,
menyimak melibatkan konsentrasi dan refleksi aktif. Nah, jadi teman-teman, menyimak itu bukan cuma sekedar mendengarkan suara orang saja, tapi proses mendengarkan dengan penuh perhatian sampai kita benar-benar paham maksud pembicara. Di dalam menyimak, kita juga harus ikut memikirkan dan menafsirkan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Jadi, menyimak itu beda sama dengan mendengar pasif. Kalau mendengar pasif biasanya cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sementara menyimak butuh konsentrasi dan keterlibatan aktif. Pentingnya menyimak dalam komunikasi efektif. Teman-teman bisa lihat ya gambar yang ada di dalam video ini. Menyimak itu dapat meningkatkan pemahaman. Maksudnya teman-teman, menyimak secara aktif bisa bikin kita lebih paham sama apa yang disampaikan oleh orang lain. Karena kita benar-benar fokus dan tidak asal dengar. Kemungkinan salah paham juga jadi lebih kecil. Selain itu, menyimak juga mempercepat solusi. Maksudnya, teman-teman, menyimak yang baik bisa bikin proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah jadi lebih cepat, apalagi di lingkungan organisasi, kerja, perkuliahan, dan lain-lain. Soalnya, informasi yang diterima lebih jelas dan tidak perlu diulang-ulang. Nah, lalu menyimak juga penting dalam membangun hubungan kuat. Teman-teman, menyimak juga berperan penting dalam membangun hubungan yang kuat sama orang lain. Dengan menyimak, kita jadi lebih bisa berempati, terbuka, dan lawan bicara merasa dihargai. Jadi, hubungan interpersonal bisa terjalin dengan baik. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa strategi dan teknik menyimak efektif. Nah, yang pertama ada active listening. Maksudnya, kita harus benar-benar fokus ke orang yang sedang berbicara, tidak memotong pembicaraannya, dan mengasih respon yang nyambung. Jadi, lawan bicara merasa diperhatikan. Lalu yang kedua ada refleksi dan klarifikasi. Ulangi atau rangkum pesan untuk memastikan pemahaman yang akurat dan lengkap. Maksudnya, teman-teman, di sini kita bisa mengulangi atau merangkum apa yang disampaikan pembicara biar tidak salah paham. Kalau ada yang kurang jelas, langsung ditanyakan saja. Lalu yang ketiga ada mengelola gangguan. Ciptakan lingkungan yang kondusif dan kendalikan segala bentuk distraksi. Artinya, teman-teman, kita buat suasana yang kondusif. Misalnya, jauhkan handphone atau hal-hal yang bisa bikin tidak fokus supaya bisa menyimak dengan maksimal. Nah, teman-teman, yang keempat, empati dan sikap terbuka. Hargai sudut pandang pembicara tanpa menghakimi dan dengan pikiran terbuka. Kita perlu menghargai pendapat orang lain tanpa langsung menjudge-nya. Dengarkan dengan pikiran terbuka walaupun pendapatnya berbeda dengan kita. Lalu yang kelima, bahasa tubuh positif. Jaga kontak mata, berikan anggukan dan tampilkan ekspresi yang mendukung komunikasi. Nah, teman-teman, maksudnya itu seperti jaga kontak mata, mengangguk, atau ekspresi wajah yang menunjukkan kalau kita itu tertarik sama pembicaraannya. Hal kecil kayak gini tuh bisa bikin komunikasi jadi lebih enak dan lancar. Ini adalah beberapa contoh penerapan keterampilan menyimak. Yang pertama, menyimak penjelasan dosen di kelas. Mahasiswa menyimak materi kuliah, penjelasan konsep, serta contoh yang disampaikan oleh dosen agar dapat memahami isi perkuliahan dan mencatat poin pentingnya. Lalu, pembelajaran interaktif, guru menerapkan metode audio visual untuk meningkatkan fokus dan pemahaman siswanya. Lalu ada diskusi keluarga, di mana anggota keluarga menyimak dengan empati, menyelesaikan konflik tanpa emosi berlebihan. Jadi teman-teman, diskusi keluarga itu intinya mengobrol bareng dengan suasana tenang dan saling pengertian. Setiap anggota keluarga
mau mendengarkan satu sama lain dengan empati. Jadi bukan cuma menunggu giliran berbicara saja, tapi benar-benar paham perasaan yang dibicarakan oleh orang lain. Kalau ada konflik atau beda pendapat, diselesaikan dengan pelan-pelan tanpa marah-marah atau emosi berlebihan. Berbicaranya itu harus santai, jujur, dan saling menghargai biar masalah bisa kelar tanpa bikin suasana jadi panas atau menyakiti perasaan orang lain. Nah, teman-teman, bisa kalian lihat pada ilustrasi gambar yang ada di dalam video ini. Gambar ini menunjukkan perbedaan dampak menyimak dengan baik dan dampak menyimak yang buruk. Di sisi kiri, orang-orangnya itu saling menyimak dengan penuh perhatian. Mereka fokus satu sama lain, tidak memainkan handphone dan benar-benar mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Nah, dampaknya itu suasana jadi nyaman, komunikasi jadi lancar, dan pemahaman jadi lebih dalam. Hubungan antara mereka pun juga jadi lebih kuat dan harmonis. Sementara di sisi kanan kelihatan orang yang tidak benar-benar menyimak karena sibuk sama handphonenya masing-masing. Pesan yang disampaikan juga jadi diabaikan, membuat lawan bicara merasa tidak dihargai. Akibatnya, suasana jadi tegang, gampang salah paham. Intinya, teman-teman, kalau kita menyimak dengan sepenuh hati, komunikasi bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau kita cuek dan tidak fokus, komunikasi malah jadi masalah. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan solusi agar kalian bisa menjadi pendengar yang lebih baik dalam komunikasi sehari-hari. Yaitu yang pertama, latihan diri jadi pendengar aktif. Nah, teman-teman, kalau orang lagi bicara itu kita harus fokus, tidak memotong pembicaraan dan benar-benar ngasih perhatian dengan tulus. Lalu yang kedua, gunakan refleksi dan klarifikasi. Nah, di mana kita bisa mengulang atau merangkum omongan lawan bicara buat memastikan kalau kita itu benar-benar mengerti dan tidak salah paham. Kalau ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, di sini teman-teman usahain suasana ngobrolnya itu nyaman, minim gangguan. Misalnya jauhkan handphone atau cari tempat yang tenang agar komunikasi bisa jadi lancar. Lalu yang keempat, kembangkan empati dan sikap terbuka. Teman-teman, kita harus menerima pendapat orang lain tanpa langsung menjudge-nya. Dengarkan dengan penuh perhatian meskipun sudut pandangnya berbeda dengan kita. Yang terakhir nih teman-teman, terapkan di kehidupan sehari-hari. Keterampilan menyimak ini perlu dilatih terus, baik itu di rumah, di kampus, maupun di tempat kerja atau di tempat lainnya, biar hasilnya makin maksimal. Nah, itu adalah beberapa solusi agar teman-teman bisa menjadi penyimak yang baik, aktif, dan efektif. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, keterampilan menyimak adalah fondasi yang tak tergantikan dalam komunikasi efektif. Mengasahnya secara sadar bukan hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkaya interaksi, membangun hubungan yang kuat, dan menghasilkan solusi yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan. Keterampilan menyimak adalah fondasi komunikasi efektif yang harus diasah secara sadar. Lalu menyimak aktif tidak hanya mendengarkan kata-kata saja, tapi juga memahami makna dan emosi di baliknya. Penerapan teknik menyimak meningkatkan kualitas hubungan dalam komunikasi di berbagai aspek kehidupan. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau kemampuan menyimak itu punya peran penting dalam komunikasi hasil hari-hari. Dengan menyimak secara aktif, kita bisa mengurangi salah paham dan membangun hubungan yang lebih baik. Baiklah teman-teman, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.